Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara kuliah secara online di Kuliah Bisa. Yang pertama kita masuk ke kelas online Kuliah Bisa, yaitu kelas.bisa.id. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus login ya ke dalam sini dengan memasukkan akun yang sudah diberikan oleh para admin Kuliah Bisa. Sini masukkan username dan passwordnya. Kemudian klik login. Setelah itu kita sudah masuk ya ke dalam kelas Bisa. Kemudian kalau kita ingin melihat kelas apa saja yang harus kita pelajari, kita bisa klik kelas di sini. Kemudian setelah itu, di sini akan ditampilkan semua kelas yang ada di Kuliah Bisa. Karena Kuliah Bisa sekarang sudah sampai angkatan yang ketiga, maka di sini akan terlihat banyak mata kuliah yang tidak antum pelajari, ya. Karena untuk semester 1 hanya 3 mata kuliah, yaitu Shorof, Akidah, dan Hadis. Nah, untuk melihat apa saja yang kita pelajari pada semester 1, kita bisa klik di kelas saya. Nah, setelah antum klik kelas saya, di sini akan ditampilkan 3 kelas yang harus dipelajari. Ini ada hadis 3 ikhwan, akidah 3 ikhwan, dan shorof 3 ikhwan. Misalkan kita ingin belajar shorof dulu, maka kita bisa klik ya shorof 3 ikhwan. Nah, di sini ya di tampilan ini kita bisa melihat di sisi kiri akan ada daftar materi ataupun tugas yang harus dikerjakan ya. Yang pertama, kalau logonya seperti speaker, maka ini adalah materi berupa audio. Kalau logonya berupa YouTube, maka ini adalah materi berupa video. Kemudian kalau tugas, maka bentuk logonya seperti ini ya, ada lingkaran. Kemudian judul dari tugas adalah Al-Ikhtibar Al-Qasir, ini artinya kuis. Adapun al-wajib ini artinya adalah tugas esai. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa al-ikhtibar al-qasir itu setiap pekannya akan ada 1 kuis. Adapun al-wajib atau tugas esai ya selama 1 semester hanya akan ada 4 tugas esai ya. Adapun kuis setiap pekannya akan selalu muncul. Baik, kalau kita ingin belajar di sini, maka kita bisa klik ya yang mana yang ingin kita dengarkan. Misalkan kita ingin mendengarkan audio pertama, maka kita klik di sini ya. Baik, ya kalau kita ingin mendengarkan materi ini, kita bisa klik play ya. Baik, audio ini bisa kita unduh dengan cara mengklik ya link ini. Misalkan kita klik, nanti akan ada pilihan untuk mendownloadnya. Ini tergantung dari program download yang ada di masing-masing laptop antum ya. Baik, kita kembali lagi ke materi ya. Setelah misalkan kita selesai mendengarkan materi ini, kita bisa klik pelajaran selanjutnya. Nanti akan muncul ya pelajaran selanjutnya. Atau kalau tidak bisa diklik di sini, kita bisa klik yang sebelah kanannya ya. Jadi ini semua bisa diklik. Misalkan kita ingin mendengarkan penjelasan berupa video, karena logonya adalah YouTube, maka ini isinya adalah video. Kita klik di sini ya, akan muncul ya pelajaran berupa video. Kita klik play, maka akan bisa kita dengarkan pelajarannya. Baik ya, seperti biasa kalau kita ingin melanjutkan pelajaran selanjutnya, bisa klik di pelajaran selanjutnya ya, atau kalau memang tidak bisa klik dia langsung di sini ya. Misalkan kita ingin mendengarkan pelajaran yang ke-6, maka akan muncul pelajaran yang ke-6. Kalau kita ingin mendengarkan pelajaran yang ke-7, tinggal klik di sini ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ingin mengerjakan tugas? Ya, caranya adalah
Ya, di bagian sini ya, kita cari yang judulnya adalah Al-Ikhtibar Al-Qasir. Contohnya ini ya, Al-Ikhtibar Al-Qasir, kita klik di sini, maka akan tampil di sini ya. Cara mengerjakan tugas adalah dengan cara mengklik jawab tes ya, klik jawab tes. Ya. Karena ini sudah pernah dikerjakan, maka munculnya seperti ini. Kalau belum pernah dikerjakan, nanti akan ada tulisan ya kerjakan. Jadi kita klik di sini, nanti akan muncul soal dan jawabannya. Nah, untuk menjawabnya kita bisa pilih ya. Misalkan kita ingin menjawab ya, di antara hal yang dibahas dalam ilmu nahwu ya. Di sini kita tahu bahwa yang dibahas dalam ilmu nahwu struktur kalimat ya. Kita klik di sini misalkan. Kemudian ini kita skip aja ya, kita ngasal aja. Kita ngasal ini sampai 10 soal, dan yang harus diperhatikan adalah setiap kuis itu akan ada timernya. Kalau kita perhatikan ya, di sini akan ada timer hitungan mundur ya. Artinya kita diberi waktu untuk mengerjakan satu kuis ini. Kalau waktunya habis ya, kuisnya akan otomatis tertutup. Oleh karena itu apabila antum mengerjakan kuis, tolong diperhatikan masalah waktunya. Baik, kita klik soal selanjutnya. Dan setiap soal dalam kelas kita ya, di kuliah bisa ini diberi waktu 3 menit untuk mengerjakan setiap soal, sehingga kalau ada 10 soal totalnya ya, total waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Ini kita ngasal aja ya. Ya, ini soal ke-8, kemudian soal ke-9, dan soal ke-10. Ya, ini kalau sudah soal terakhir, nanti ya ada tombol kirim jawaban di sini, kita klik kirim jawaban. Nah, di sini kita bisa lihat skor kita. Artinya skor kita hanya 10 karena tadi kita ngasal ngerjainnya, benernya hanya 1. Jadi kalau kuis selesai kita mengirim jawaban, maka kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Nah, kita bisa mengulangi kuis yang sudah kita kerjakan sepanjang nilainya di bawah 60. Nah, nanti yang akan dicatat oleh sistem adalah kuis yang nilainya di atas 60, seperti itu. Baik, ini kita selesai mengerjakan tugas ya. Kita kembali ke halaman utama, halaman belajar. Nah, itu adalah cara mengerjakan kuis. Bagaimana cara mengerjakan al-wajib ya, tugas esai? Maka kita bisa klik di sini al-wajib al-awal ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa klik jawab tes ya. Di sini akan muncul soalnya. Kita bisa baca soalnya apa. Ya, misalkan sini silakan tasrif misalnya kata berikut qa'ada nadhara dan seterusnya. Nah, kita bisa mengerjakannya langsung di sini. Ya, misalkan kita jawab tasrif qa'ada itu qa'ada ya, yaqudu, qu'udan ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa langsung dikerjakan di sini. Atau cara yang kedua, kita bisa tulis tangan, kemudian nanti difoto, kemudian diupload berkasnya di sini, atau kita ketik dulu di Word atau Excel, kemudian kita upload di sini. Misalkan kita ingin mengupload, tinggal diklik saja. Misalkan saya ngasal ya, kita ingin mengupload dokumen ya, kita cari yang agak ringan ya. Ya, misalkan ini kita upload ke PDF, kemudian kita kirim tugas di sini. Ya, untuk memastikan jawaban terkirim, pastikan tulisan antum sudah ada di sini. Kalau berupa lampiran, pastikan di sini sudah ada ya tombol download berkas jawaban, karena ini menandakan bahwa yang antum upload sudah terupload ya.
Nah, kalau memang sudah yakin jawabannya sudah terkirim, kita klik close. Nah, berbeda dengan kuis, kalau wajibat ini ya tidak bisa dinilai secara otomatis karena bentuknya esai nanti akan dikoreksi oleh para pengajarnya. Nah, nanti ya nilainya akan muncul setelah dikoreksi secara manual oleh para pengajar ya. Jadi seperti inilah cara belajar di kuliah bisa ya. Saya ulangi bahwa kita bisa melihat di sini materi-materi, ada yang berupa audio, ada yang berupa video. Kemudian kalau kita yang mengerjakan tugas, cari yang judulnya al-ikhtibar al-qasir. Seperti di pekan 1 berarti al-ikhtibar al-qasir 1. Kemudian nanti di pekan 2 ada al-ikhtibar al-qasir 2. Kemudian di pekan ketiga ada al-ikhtibar al-qasir 3. Nah, ini tugas-tugas ini tidak bisa diakses kecuali ya pada waktunya. Artinya tugas pekan 1 hanya bisa diakses ke pekan 1. Tugas pekan kedua, ini misalkan kita tes ya, ini nanti tidak bisa diakses karena belum waktunya ya, belum waktunya muncul ya, seperti ini. Maka lihat, jadi karena waktunya belum ya, maka kuis ini tidak bisa diakses. Sebagaimana diketahui bahwasanya di kuliah bisa, kuis bisa mulai diakses setiap hari Ahad pukul 00.05 dan akan ditutup ya satu pekan kemudian, yaitu hari Sabtu pukul 23.59. Yang antum harus perhatikan adalah setiap pekannya ya antum harus ya mengerjakan kuis, dan kuis ini ya tidak bisa diakses kecuali setelah waktunya ya dibuka, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya panduan cara belajar di kelas.bisa.id. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.